Kurobohkan panggung pernikahan suamiku yang diam-diam menikah lagi. Kecewa merantau demi suami. Ternyata ini balasannya. Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa absen dulu Bunda. Bunda semuanya dari daerah mana saja. Dan bagi yang sudah subscriber semoga rezekinya lancar. Mentari sore itu memeluk hangat teras rumah kontrakan kami yang sederhana. Cahayanya yang keemasan menari-nari di antara pot-pot bunga bougainville yang sedang rajin bermekaran. Di kursi kayu yang sedikit reyot, aku duduk bersandar, menikmati secangkir teh hangat sambil sesekali melirik ke dalam rumah, tempat Regi sedang berkutat dengan laptopnya. Namaku Laras. Dulu, sebelum menikah dengan Regi, hidupku terbilang mapan dan teratur. Aku bekerja sebagai staf akuntansi di sebuah perusahaan swasta yang cukup besar di kota kelahiranku. Aku punya teman-teman dekat, keluarga yang hangat, dan rutinitas yang membuatku merasa nyaman. Namun, semua itu berubah sejak aku bertemu dengan Regi. Regi datang ke kota kami untuk urusan pekerjaan. Kami bertemu di sebuah acara komunitas yang sama-sama kami ikuti. Dia berbeda. Pembawaannya tenang, bicaranya terstruktur, dan matanya menyimpan ambisi yang kuat. Dia bercerita tentang mimpinya untuk memiliki usaha sendiri, sebuah galeri seni yang menampilkan karya-karya seniman lokal. Aku terkesan dengan semangatnya, dengan visinya yang begitu jelas. Awalnya, hubungan kami hanya sebatas teman. Namun, seiring berjalannya waktu, kami semakin dekat. Kami memiliki banyak kesamaan, mulai dari selera musik hingga pandangan hidup. Aku jatuh cinta pada kesungguhan Regi, pada caranya memperlakukan orang lain dengan hormat, dan pada keyakinannya terhadap masa depan. Setelah beberapa bulan berpacaran, Regi melamarku. Tanpa ragu, aku menerima. Meninggalkan zona nyaman dan pindah ke kota tempat Regi tinggal bukanlah keputusan yang mudah. Tapi, aku yakin, bersamanya, aku bisa menghadapi segala tantangan. Cinta dan keyakinanku padanya lebih besar dari ketakutanku akan perubahan. Pernikahan kami sederhana, namun penuh kebahagiaan. Kami memulai hidup dari nol, tinggal di rumah kontrakan kecil dengan perabotan seadanya. Tapi, setiap sudut rumah itu terasa hangat karena cinta dan tawa kami. Aku tetap bekerja di bidangku, sementara Regi perlahan tapi pasti membangun impiannya. Malam itu, di teras rumah kami, aku merasakan kehangatan yang sama seperti awal pernikahan kami. Regi masih berjuang dengan proposal bisnisnya, mencari investor untuk mewujudkan galeri impiannya. Aku tahu betapa besar keinginan itu baginya. Aku selalu mendukungnya, memberikan semangat setiap kali ia merasa down. "Masih lama?" tanyaku pelan, memecah keheningan. Regi menoleh, tersenyum tipis. "Sebentar lagi, sayang. Tinggal beberapa bagian yang perlu aku rapikan." Aku mengangguk, menyesap tehku. Aku tahu, mewujudkan mimpi tidaklah mudah. Butuh waktu, tenaga, dan pengorbanan. Dan aku siap untuk itu, asalkan kami bisa meraihnya bersama. "Kamu yakin dengan semua ini, Mas?" tanyaku lagi, kali ini lebih serius. Regi menghela napas, lalu meletakkan laptopnya di meja. Ia berbalik menghadapku, meraih tanganku dan menggenggamnya erat. "Yakin, sayang. Aku yakin, dengan dukunganmu, kita pasti bisa." Kata-katanya selalu berhasil menenangkan hatiku. Aku percaya padanya, pada mimpinya, dan pada cinta yang kami miliki. Malam itu, di bawah langit senja yang mulai menggelap, aku merasa bahagia dan optimis. Aku tidak tahu bahwa di balik senyum dan keyakinannya, takdir sedang mempersiapkan sebuah kejutan yang akan mengguncang seluruh duniaku. Sebuah kejutan yang akan membuatku mempertanyakan semua yang pernah aku yakini tentang cinta dan pernikahan kami. Bulan-bulan berlalu dengan cepat.
Kesibukan di kantor masih sama padatnya. Namun ada satu hal yang berubah dalam hidup kami. Impian Regi terasa semakin dekat, namun sekaligus semakin jauh. Ia terus berusaha meyakinkan para investor, menghadiri pertemuan demi pertemuan, namun hasilnya belum sesuai harapan. Beberapa kali ia pulang dengan wajah lesu, menceritakan penolakan yang ia terima. Aku selalu berusaha menjadi pendengar yang baik, memberikan semangat dan keyakinan bahwa usahanya pasti akan berhasil. Namun, jauh di lubuk hatiku, aku mulai merasakan kekhawatiran. Tabungan kami semakin menipis, sementara kebutuhan hidup terus berjalan. Gaji yang aku dapatkan dari pekerjaanku memang cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Namun untuk mewujudkan galeri seni impian Regi, jelas masih jauh dari cukup. Suatu malam, setelah makan malam sederhana yang kami siapkan bersama, aku memberanikan diri untuk membahas hal yang sudah lama mengganggu pikiranku. "Mas," panggilku lembut, sambil mengelus tangannya yang sedang menggenggam tanganku. Regi menoleh, menatapku dengan tatapan penuh kasih. "Ada apa, sayang?" Aku punya sesuatu yang ingin kubicarakan." Aku menarik napas dalam-dalam, mencoba merangkai kata-kata yang tepat. "Tentang galeri kamu." Wajah Regi sedikit menegang. Aku tahu, topik ini cukup sensitif baginya. "Iya, kenapa?" "Aku melihat kamu sangat bersemangat dengan impian ini. Aku juga ingin sekali melihat kamu berhasil. Tapi, kita tahu sendiri, kondisi keuangan kita saat ini." Aku menggantungkan kalimatku, merasa tidak enak untuk melanjutkannya. Regi menghela napas panjang. "Aku tahu, sayang. Aku sedang berusaha keras. Tapi memang tidak semudah yang kubayangkan. Bagaimana kalau aku coba cari pekerjaan di luar negeri?" Ujarku pelan, hampir berbisik. Regi terdiam sejenak, menatapku dengan ekspresi yang sulit kubaca. Ada keterkejutan, kebingungan, dan mungkin juga sedikit keraguan di matanya. "Kerja di luar negeri?" tanyanya akhirnya, dengan nada yang sedikit meninggi. "Maksud kamu?" Aku menjelaskan padanya tentang tawaran pekerjaan yang pernah kuterima beberapa waktu lalu dari seorang teman lama yang kini bekerja di Singapura. Saat itu, aku menolaknya karena tidak ingin berjauhan dengan Regi. Namun, dalam situasi saat ini, ide itu kembali muncul sebagai sebuah solusi. "Gajinya lumayan besar, Mas. Kalau aku bekerja di sana selama beberapa waktu, kita bisa mengumpulkan uang yang cukup untuk modal galeri kamu. Ini mungkin cara tercepat untuk mewujudkan impian kita," jelasku, berusaha meyakinkannya. Awalnya, Regi tampak keberatan. Ia bilang tidak tega jika harus berjauhan denganku. Ia khawatir aku akan kesulitan di negeri orang. Namun, aku terus meyakinkannya bahwa aku akan baik-baik saja. Aku menceritakan tentang temanku yang sudah lebih dulu bekerja di sana dan siap membantuku. Aku juga menekankan bahwa ini hanyalah sementara, sampai impiannya terwujud. Melihat kesungguhanku dan mungkin juga menyadari betapa sulitnya situasi keuangan kami saat itu, akhirnya Regi luluh. Ia setuju, meskipun dengan berat hati. "Tapi, kamu harus janji, sayang. Kita akan terus berkomunikasi setiap hari. Dan kalau ada apa-apa, kamu harus langsung bilang," pesannya dengan nada khawatir. Aku mengangguk mantap, menggenggam tangannya erat. "Aku janji, Mas. Ini semua demi kita." Malam itu, kami berdua duduk berpelukan, menatap bintang-bintang yang bertaburan di langit. Ada secercah harapan di hati kami, meskipun juga terselip rasa sedih karena harus berpisah. Aku tahu, keputusan ini tidak akan mudah. Akan ada kerinduan, kesepian, dan tantangan yang harus kuhadapi di negeri orang. Namun, aku juga yakin, pengorbananku ini akan membawa kami menuju masa depan yang lebih baik. Mimpi Regi adalah mimpiku juga, dan aku siap melakukan apapun untuk mewujudkannya.
bahkan jika itu berarti harus merantau jauh dari pelukannya. Bandara Changi terasa begitu megah dan ramai. Di tengah hiruk-pikuknya, aku berdiri dengan koper di sampingku, menatap layar ponsel yang menampilkan foto Regi. Senyumnya di foto itu begitu tulus, membuat hatiku sedikit terobati dari rasa perih karena harus berpisah. Beberapa jam sebelumnya, di Bandara Soekarno-Hatta, pelukannya terasa begitu erat, seolah tak ingin melepasku. Kata-kata perpisahan yang ia bisikan penuh dengan janji untuk setia dan selalu merindukanku. Aku menggenggam erat liontin pemberiannya, sebuah simbol kecil dari cinta yang kami janjikan abadi. Minggu-minggu pertama di Singapura berjalan cukup baik. Pekerjaan baruku sebagai staf keuangan di sebuah perusahaan multinasional cukup menantang, namun aku menikmatinya. Aku berusaha keras untuk beradaptasi dengan lingkungan baru, budaya yang berbeda, dan ritme kerja yang cepat. Namun, di sela-sela kesibukanku, Regi selalu menjadi prioritas. Setiap malam, setelah menyelesaikan pekerjaanku, aku selalu menyempatkan diri untuk menghubungi Regi. Kami akan bercerita tentang hari masing-masing, berbagi cerita lucu, dan saling menguatkan. Suaranya di ujung telepon masih sama hangatnya, membuatku merasa dekat dengannya meskipun terpisah ribuan kilometer. Kami bahkan sering melakukan video call agar bisa saling melihat wajah, mengobati kerinduan yang mulai terasa. Namun, memasuki bulan kedua, aku mulai merasakan perubahan yang kecil. Panggilan telepon dari Regi tidak lagi sesering dulu. Jika dulu hampir setiap malam kami bisa mengobrol panjang lebar, kini hanya beberapa kali dalam seminggu. Alasannya selalu sama, ia sedang sibuk mengurus proposal, bertemu dengan calon investor, atau menghadiri acara komunitas seni. Aku berusaha untuk memahaminya. Aku tahu betapa pentingnya galeri ini baginya. Aku bahkan sering memotivasinya, mengingatkannya akan mimpinya setiap kali ia terdengar sedikit putus asa. Pesan singkat darinya pun menjadi lebih singkat dan jarang. Dulu, ia selalu mengirimiku pesan-pesan manis di pagi hari, sekadar mengingatkanku untuk sarapan atau memberiku semangat untuk menjalani hari. Di tengah hari, ia sering bertanya kabarku atau menceritakan hal-hal kecil yang terjadi padanya. Sekarang, pesannya hanya berupa informasi singkat tentang kegiatannya, terkadang hanya berupa emoji atau 1-2 kata. Aku mencoba untuk tidak berpikir macam-macam, mungkin ia benar-benar sedang sangat fokus dengan pekerjaannya hingga tidak punya banyak waktu untuk hal lain. Beberapa kali aku mencoba meneleponnya di waktu-waktu senggangku, saat jam makan siang atau setelah pekerjaanku selesai, namun seringkali panggilanku tidak terjawab. Ketika aku menghubunginya kembali, ia akan mengatakan bahwa ia sedang rapat mendadak, sedang bertemu klien, atau sedang tidak bisa mengangkat telepon karena suatu hal. Ia berjanji akan meneleponku kembali setelah urusannya selesai, namun seringkali janjinya itu terlupakan, atau ia baru menghubungiku keesokan harinya dengan permintaan maaf yang terdengar terburu-buru. Aku mulai merasa sedikit khawatir. Apakah kesibukannya benar-benar menyita seluruh waktunya? Atau ada hal lain yang sedang terjadi? Aku mencoba untuk menepis pikiran-pikiran negatif yang mulai bermunculan di benakku. Aku percaya pada Regi. Aku percaya pada cinta kami yang selama ini terasa begitu kuat. Aku tidak ingin curiga tanpa alasan. Namun, ada satu kejadian kecil yang membuatku semakin gelisah dan tidak bisa tidur nyenyak. Suatu malam, setelah seharian bekerja keras, aku merasa sangat merindukannya. Aku sengaja meneleponnya lebih awal dari biasanya, sekitar pukul 8 malam waktu Singapura, 7 malam waktu Jakarta, berharap bisa mengobrol lebih lama sebelum aku tidur. Teleponnya berdering beberapa kali, lalu tiba-tiba terdengar suara seorang wanita mengangkatnya. "Halo?" Suara lembut seorang wanita terdengar di seberang sana. Nada suaranya terdengar sedikit asing, namun juga familiar. Seperti pernah kudengar sebelumnya tapi aku tidak bisa mengingatnya dengan jelas. Jantungku berdegup kencang, memompa darah dengan deras ke seluruh tubuhku. Aku terdiam membeku, tidak tahu harus berkata apa.
Lidahku terasa keluh. Halo? Ini siapa? Suara wanita itu terdengar lagi. Kali ini sedikit tidak sabar, bahkan terdengar sedikit ketus. Dengan gugup dan tangan gemetar, aku langsung mematikan telepon. Jari-jariku terasa dingin seperti es. Siapa wanita itu? Mengapa ia mengangkat telepon Regi? Apakah Regi sedang tidak sendirian? Berbagai pertanyaan berkecamuk di benakku, saling berkejaran tanpa memberikan jawaban yang pasti. Tak lama kemudian, sekitar 10 menit setelahnya, Regi meneleponku kembali. Nada suaranya terdengar sedikit terkejut, bercampur dengan kebingungan. Sayang, tadi kamu menelepon? Maaf, aku sedang di rumah temanku. Ada sedikit urusan yang perlu dibahas. Tadi aku sedang di kamar mandi, mungkin temanku yang mengangkat telepon. Aku mencoba untuk bersikap biasa saja, menyembunyikan kegelisahanku yang sudah mencapai ubun-ubun. Oh, iya, Mas. Tidak apa-apa. Aku hanya ingin tahu kabarmu. Kamu baik-baik saja. Namun, penjelasan Regi terasa begitu janggal dan kurang meyakinkan. Suara wanita tadi masih terngiang jelas di telingaku. Aku mencoba untuk mempercayai Regi, berusaha untuk tidak menaruh curiga padanya. Tapi, ada sebuah keraguan kecil yang mulai tumbuh dan berakar kuat di hatiku. Jarak yang membentang di antara kami seolah bukan hanya menguji kesetiaan, tapi juga mulai mengikis kehangatan dan kepercayaan yang dulu selalu kami rasakan. Aku mulai bertanya-tanya, apakah aku masih mengenal laki-laki yang kucintai ini? Apakah ada rahasia yang sedang ia sembunyikan dariku di balik kesibukannya itu? Perasaan tidak nyaman dan firasat buruk mulai menghantuiku setiap malam. Setelah kejadian suara wanita di telepon, tidurku menjadi tidak nyenyak. Setiap kali Regi menelepon atau mengirim pesan, aku selalu berusaha untuk mencari petunjuk tersembunyi di balik kata-katanya. Aku menjadi lebih sensitif terhadap setiap perubahan nada bicaranya, setiap jeda yang terasa janggal, dan setiap alasan yang terdengar kurang meyakinkan. Aku mulai memeriksa akun media sosial Regi lebih sering dari biasanya. Bukan karena tidak percaya, tapi lebih karena ada dorongan kuat dari dalam diriku untuk mencari jawaban atas pertanyaan yang terus menghantuiku. Awalnya, tidak ada yang aneh. Postingan terakhirnya masih seputar perkembangan galeri seni impiannya. Namun, beberapa hari kemudian, aku melihat sebuah foto yang sedikit mengusikku. Foto itu diunggah oleh seorang temannya. Tampak seperti acara kumpul-kumpul kecil di sebuah kafe. Di antara beberapa orang yang kukenal, ada seorang wanita yang berdiri di samping Regi. Wanita itu tersenyum cerah, dan Regi tampak membalas senyumnya dengan tatapan yang, entahlah, ada sesuatu yang berbeda dari tatapan itu. Aku tidak mengenali wanita itu. Regi tidak pernah bercerita tentang teman baru wanita. Aku mencoba untuk menepis rasa cemburu yang mulai menyelinap di hatiku. Mungkin itu hanya teman biasa, kolega dari komunitas seni. Tapi, mengapa Regi tidak pernah menyebutkannya? Beberapa hari kemudian, aku kembali melihat foto wanita itu di akun media sosial teman Regi yang lain. Kali ini, mereka tampak lebih dekat. Bahkan ada satu foto di mana wanita itu menyandarkan kepalanya di bahu Regi. Hatiku mulai terasa tidak enak. Aku mencoba menghubungi Regi dan bertanya tentang wanita itu. Namun ia hanya menjawab dengan singkat, "Oh, itu teman baru di komunitas. Biasa saja." Nada bicaranya terdengar datar, seolah tidak ada yang perlu dibahas lebih lanjut. Jawaban Regi tidak memuaskanku. Justru, semakin membuatku curiga. Mengapa ia begitu tertutup? Biasanya, ia selalu bercerita tentang teman-teman barunya, baik pria maupun wanita. Suatu malam, saat kami sedang melakukan video call, aku memberanikan diri untuk bertanya lagi. "Mas, wanita yang ada di foto temanmu itu, siapa namanya?" Regi tampak sedikit terkejut dengan pertanyaanku. Ia mengalihkan pandangannya sejenak sebelum menjawab. "Oh, itu, namanya Riana.
Dia juga tertarik dengan seni. "Sudah lama kamu kenal dia?" tanyaku lagi, berusaha untuk tetap tenang meskipun jantungku berdebar kencang. "Baru beberapa minggu ini. Dia sering ikut acara-acara komunitas," jawab Regi dengan nada yang terdengar sedikit terburu-buru. Ada sesuatu dalam jawabannya yang terasa tidak jujur. Aku merasakan ada yang ia sembunyikan dariku. Aku mencoba untuk menggali lebih dalam, menanyakan bagaimana mereka bisa dekat. Namun Regi selalu mengalihkan pembicaraan. Ia bilang sedang banyak pekerjaan, atau tiba-tiba ada telepon masuk. Rasa curigaku semakin memuncak. Aku mulai merasa ada tembok yang memisahkan kami. Tembok yang semakin tebal seiring berjalannya waktu. Aku merasa semakin jauh dari Regi, meskipun kami masih berkomunikasi melalui telepon dan pesan. Kehangatan yang dulu selalu kurasakan kini terasa hambar, bahkan terkadang dingin. Suatu hari, aku tidak sengaja melihat notifikasi di ponsel Regi saat kami sedang melakukan video call. Sebuah pesan singkat masuk dengan nama pengirim, Riana. Aku tidak bisa melihat isi pesannya karena notifikasinya hanya muncul sebentar. Namun nama itu cukup untuk membuat hatiku mencelos. Malam itu, aku tidak bisa tidur. Pikiran tentang Regi dan wanita bernama Riana itu terus berputar di kepalaku. Aku mencoba untuk mencari informasi tentang Riana di media sosial, dan aku menemukannya. Akunnya dipenuhi dengan foto-foto tentang seni, sama seperti yang Regi ceritakan. Namun, ada satu hal yang membuatku terkejut. Di salah satu fotonya, beberapa minggu yang lalu, Riana tampak sedang berada di sebuah acara pameran seni yang sama dengan yang pernah Regi ceritakan padaku. Yang membuatku lebih terkejut lagi, di kolom komentar, Regi menuliskan komentar dengan emotikon hati. Air mata mulai mengalir di pipiku. Ini bukan lagi sekadar kecurigaan. Ada sesuatu yang jelas sedang terjadi di sana. Serpihan-serpihan kebohongan mulai terkuak, dan aku merasa hatiku mulai retak. Aku tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi antara Regi dan Riana, tapi firasatku mengatakan bahwa ini bukan sekadar pertemanan biasa. Aku merasa dikhianati, meskipun belum ada bukti yang pasti. Namun, perasaan ini begitu kuat, begitu nyata, hingga aku tidak bisa lagi mengabaikannya. Aku tahu, aku harus mencari tahu kebenarannya. Aku tidak bisa terus hidup dalam ketidakpastian dan dihantui oleh rasa curiga yang semakin hari semakin menyiksa. Aku memutuskan, aku harus melakukan sesuatu. Aku harus mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi di sana, di Indonesia. Setelah malam penuh air mata dan kegelisahan, aku terbangun dengan tekad yang bulat. Aku tidak bisa terus menerka-nerka dan dihantui oleh rasa curiga yang menyiksa. Aku harus mencari tahu kebenaran tentang Regi dan Riana. Langkah pertama yang terlintas di benakku adalah menghubungi Elina, sahabatku sejak SMA yang juga mengenal Regi dengan baik. Kami sering bertukar kabar, meskipun tidak sesering dulu karena kesibukan masing-masing. Aku berharap Elina bisa memberikan informasi atau setidaknya pandangan yang lebih objektif tentang situasi ini. Dengan sedikit ragu, aku mengirim pesan singkat kepada Elina, menanyakan apakah ia punya waktu untuk berbicara melalui telepon malam ini. Tidak lama kemudian, Elina membalas dengan antusias, mengatakan bahwa ia sedang tidak terlalu sibuk. Malam itu, setelah pekerjaanku selesai, aku segera menghubungi Elina. Setelah bertukar kabar basa-basi, aku memberanikan diri untuk menceritakan kegelisahanku tentang Regi dan wanita bernama Riana. Awalnya, Elina terdengar terkejut. "Laras, kamu serius? Regi, sama wanita lain?" tanyanya dengan nada tidak percaya. Aku menceritakan tentang foto-foto yang kulihat, tentang suara wanita yang mengangkat telepon Regi, dan tentang jawaban-jawaban Regi yang terasa kurang meyakinkan. Elina mendengarkan dengan saksama, sesekali menyela dengan pertanyaan. Setelah aku selesai bercerita, Elina terdiam sejenak. Aku bisa merasakan keraguan-raguan di nadanya saat ia akhirnya berbicara. "Laras, aku
Aku tidak tahu pasti tentang ini. Tapi memang, beberapa kali aku melihat Regi dengan seorang wanita di acara-acara komunitas seni. Aku pikir itu hanya teman biasa, atau mungkin kolega kerjanya. Hatiku mencelos mendengar pengakuan Elina. Meskipun ia tidak mengatakan secara gamblang, namun kata-katanya mengindikasikan bahwa Regi memang dekat dengan wanita lain. Apakah wanita itu Riana? Tanyaku dengan suara bergetar. Elina terdiam lagi. Sepertinya iya. Aku pernah dengar namanya disebut saat mereka berdua sedang berbicara dengan teman-teman yang lain. Air mataku mulai mengalir tanpa bisa kubendung. Mendengar konfirmasi dari Elina meskipun tidak secara langsung, terasa seperti pukulan telak di ulu hati. Apakah mereka terlihat dekat, Elina? Tanyaku lagi, berusaha untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas. Elina menghela napas. Mereka terlihat cukup akrab, laras. Beberapa kali aku melihat mereka tertawa bersama. Bahkan ada satu kali aku melihat Regi merangkul bahunya saat berjalan keluar dari sebuah galeri. Pengakuan Elina semakin menguatkan firasat burukku. Aku merasa seperti ditusuk ribuan jarum. Semua pengorbananku, semua harapan dan impian yang kubangun bersama Regi, terasa seperti hancur berkeping-keping. Setelah percakapan dengan Elina, aku merasa semakin yakin bahwa ada sesuatu yang serius sedang terjadi. Aku mencoba mencari informasi lebih lanjut tentang Riana di media sosial. Aku menemukan beberapa akunnya dan mulai melihat-lihat foto-fotonya dengan lebih teliti. Di beberapa foto yang diambil dalam beberapa minggu terakhir, aku melihat Riana dan Regi tampak semakin dekat. Bahkan, ada beberapa foto mereka sedang berdua di tempat-tempat yang romantis, meskipun tidak ada keterangan yang jelas tentang hubungan mereka. Rasa sakit dan kecewa semakin menggerogoti hatiku. Aku merasa bodoh karena selama ini terlalu percaya pada Regi. Aku merasa dikhianati oleh orang yang paling kucintai. Malam itu, setelah percakapan telepon dengan Elina berakhir, aku terisak dalam diam di apartemen kecilku di Singapura. Kata-kata Elina bagai pisau yang mengiris hatiku perlahan. Rangkaian foto di media sosial Riana yang menampilkan kedekatannya dengan Regi terus berputar di benakku. Senyum Regi di foto-foto itu tampak begitu lepas, begitu bahagia, kebahagiaan yang sudah lama tidak kutemukan dalam komunikasi kami. Aku bangkit dari tempat tidur dan berjalan mondar-mandir di ruang apartemen yang terasa semakin sempit dan menyesakan. Rasa marah, kecewa, dan sakit hati bercampur aduk menjadi satu. Bagaimana bisa Regi melakukan ini padaku? Setelah semua pengorbananku? Setelah aku rela meninggalkan karir dan keluarga demi mendukung mimpinya? Air mata terus mengalir tanpa bisa kubendung, membasahi pipiku tanpa henti. Aku mencoba mengingat kembali saat-saat awal pernikahan kami, kehangatan di teras rumah kontrakan, janji-janji yang pernah kami ucapkan. Apakah semua itu hanya kebohongan belaka? Apakah cintanya padaku memang tidak pernah sebesar cintaku padanya? Pertanyaan-pertanyaan itu terus menghantuiku, tanpa ada jawaban yang bisa menenangkan hatiku yang sedang berkecamuk. Aku mengambil ponselku dan membuka kembali percakapan dengan Regi beberapa minggu terakhir. Aku membaca ulang setiap pesannya, mencoba mencari petunjuk atau tanda-tanda bahwa ia menyembunyikan sesuatu dariku. Namun, semua terasa biasa saja, penuh dengan kata-kata sayang yang kini terasa seperti racun yang mematikan. Keputusanku untuk kembali ke Indonesia semakin kuat. Aku tidak bisa lagi berdiam diri di sini, menunggu kabar yang mungkin tidak akan pernah datang atau kabar yang justru akan semakin menghancurkanku. Aku harus melihat dengan mata kepalaku sendiri. Aku harus mendengar langsung dari mulut Regi tentang apa yang sebenarnya terjadi. Keesokan paginya, dengan mata sembab dan hati yang masih terasa berat, aku menghubungi atasanku di kantor. Aku menjelaskan situasiku secara singkat, mengatakan bahwa ada urusan keluarga mendesak yang mengharuskan aku untuk kembali ke Indonesia lebih cepat dari yang direncanakan. Atasanku, yang selama ini cukup baik padaku,
tampak prihatin dan mengizinkanku untuk mengambil cuti lebih awal. Aku berjanji akan menyelesaikan semua pekerjaanku sebelum keberangkatanku. Setelah urusan dengan kantor selesai, aku segera membuka situs web maskapai penerbangan. Jari-jariku gemetar saat mencari tiket pesawat paling awal menuju Jakarta. Aku memilih penerbangan malam, berharap bisa tiba di Indonesia keesokan paginya. Rasanya seperti ada desakan kuat dalam diriku untuk segera sampai di sana dan menghadapi kenyataan. Sore itu, aku menghabiskan waktu untuk mengemasi barang-barangku. Apartemen yang selama beberapa bulan terakhir menjadi tempat tinggalku terasa begitu asing dan dingin. Setiap barang yang kurapikan mengingatkanku pada tujuanku datang ke sini untuk mendukung Regi. Kini, tujuan itu terasa begitu ironis dan menyakitkan. Saat malam tiba, aku sudah berada di Bandara Changi. Namun, kali ini perasaanku jauh berbeda dibandingkan saat aku pertama kali tiba. Tidak ada lagi semangat dan harapan yang membuncah. Yang ada hanyalah rasa cemas, marah, dan tekad yang kuat untuk mencari kebenaran. Di dalam pesawat, aku tidak bisa memejamkan mata. Pikiranku terus melayang pada Regi, pada Riana, dan pada masa depan kami yang terasa begitu suram. Aku tidak tahu apa yang akan kutemui setibanya di Indonesia. Aku tidak tahu bagaimana reaksi Regi saat melihatku. Aku tidak tahu bagaimana aku akan menghadapi kenyataan jika memang benar ia telah mengkhianatiku. Namun, satu hal yang pasti, aku tidak akan menyerah begitu saja. Aku berhak tahu kebenarannya. Aku berhak mendapatkan penjelasan setelah semua yang telah kulakukan untuknya. Aku akan kembali ke rumah kami, meskipun mungkin rumah itu sudah tidak lagi terasa seperti rumah bagiku. Aku akan menghadapi Regi, dan aku akan menuntut jawaban darinya. Perjalanan ini adalah perjalanan yang penuh dengan ketidakpastian dan rasa sakit. Namun aku harus menjalaninya demi diriku sendiri. Aku harus mencari tahu kebenaran, meskipun kebenaran itu mungkin akan menghancurkan hatiku berkeping-keping. Pagi menyambutku di Jakarta dengan udara yang terasa pengap dan bising yang khas. Keluar dari bandara, aku menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan gejolak di dalam diriku. Ini adalah kota yang dulu kurindukan, tempat di mana aku memulai hidup bersama Regi. Namun, kini, kota ini terasa asing dan penuh dengan potensi rasa sakit. Aku tidak langsung menuju rumah kontrakan lama kami. Ada perasaan aneh yang mengatakan bahwa Regi tidak lagi tinggal di sana. Setelah menghubungi beberapa teman lama, aku mendapatkan informasi bahwa Regi memang sudah pindah beberapa waktu lalu. Tidak ada yang tahu persis kemana, hanya ada yang menyebutkan bahwa ia pindah ke daerah yang lebih elit di pusat kota. Informasi ini semakin menguatkan kecurigaanku. Bagaimana bisa Regi pindah ke apartemen mewah tanpa pernah memberitahuku? Dari mana ia mendapatkan uang sebanyak itu? Dengan bantuan Elina, yang sangat terkejut dan prihatin mendengar kepulanganku yang mendadak, aku mencoba mencari tahu alamat baru Regi. Elina menghubungi beberapa teman di komunitas seni dan akhirnya berhasil mendapatkan informasi tentang sebuah apartemen mewah yang kabarnya baru saja ditempati oleh Regi. Hatiku semakin mencelos. Apartemen mewah? Ini jelas bukan gaya hidup kami dulu. Pekerjaanku di Singapura memang memberikan penghasilan yang lumayan, tapi tidak mungkin cukup untuk membeli atau menyewa apartemen semahal itu dalam waktu singkat. Pasti ada sesuatu yang tidak beres. Aku memutuskan untuk tidak langsung menghubungi Regi. Aku ingin melihat dengan mata kepalaku sendiri apa yang sedang terjadi. Aku ingin mengumpulkan bukti sebelum menghadapi dirinya. Aku meminta Elina untuk menemaniku. Elina, dengan setia, bersedia membantuku. Siang itu, kami berdua berada di depan gedung apartemen yang dimaksud. Gedung itu menjulang tinggi, tampak mewah dan eksklusif. Aku merasa semakin kecil dan tidak berarti di hadapan kemewahan ini. Apakah ini kehidupan baru Regi? Kehidupan yang ia bangun tanpa aku di sisinya?
Kami mencoba mencari informasi dari resepsionis, namun tentu saja mereka tidak bisa memberikan informasi pribadi penghuni apartemen kepada orang asing. Aku dan Elina akhirnya memutuskan untuk menunggu di sekitar area lobi, berharap bisa melihat Regi keluar atau masuk lift. Setelah menunggu hampir 2 jam, aku melihat seorang pria menuju ke lift. Jantungku berdebar kencang. Itu Regi. Ia tampak lebih segar dan bersemangat dari terakhir kali aku melihatnya. Ia mengenakan pakaian yang lebih rapi dan mahal dari biasanya. Di sampingnya, berjalan seorang wanita. Wanita itu, Riana. Mereka berjalan bergandengan tangan, tertawa kecil sambil mengobrol. Mereka tidak menyadari bahwa ada seorang istri yang telah kembali dari perantauannya dan sedang melihat adegan romantis yang seharusnya tidak dilakukan oleh dua sejoli itu. Pemandangan itu bagai pisau yang menusuk jantungku. Mereka tampak begitu bahagia, begitu serasi, seolah aku tidak pernah ada dalam kehidupan Regi. Aku menahan air mata yang ingin tumpah. Elina menggenggam tanganku erat, memberikan kekuatan. Kenyataan itu menghantamku dengan keras. Ini bukan lagi sekadar kecurigaan. Ini nyata. Regi, suamiku, berjalan bergandengan tangan dengan wanita lain, tinggal di apartemen mewah yang tidak pernah ia ceritakan padaku, dan mengendarai mobil yang bahkan tidak pernah kubayangkan bisa kami miliki. Rasa sakit dan kecewa bercampur aduk menjadi satu. Aku merasa seperti orang asing dalam hidupku sendiri. Semua pengorbananku terasa sia-sia. Cinta yang dulu kurasakan begitu kuat kini terasa seperti ilusi belaka. Pemandangan Regi dan Riana yang bergandengan tangan itu terus terngiang di benakku. Rasa sakit yang kurasakan begitu nyata, begitu menusuk, hingga membuatku sulit bernapas. Elina memelukku erat, mencoba menenangkan tubuhku yang bergetar hebat. Sudah, Laras, sudah. Kita cari tempat duduk dulu, ujarnya lembut, menuntunku ke sebuah bangku di taman kecil dekat lobi apartemen. Aku terduduk lemas, air mata akhirnya tumpah tanpa bisa lagi kutahan. Semua pengorbananku, semua harapan yang kubangun, terasa seperti lelucon yang sangat kejam. Aku merantau jauh demi dia, menahan rindu dan kesepian, hanya untuk mendapati dirinya berbahagia dengan wanita lain di apartemen mewah yang bahkan tidak pernah ia sebutkan. Aku harus bicara dengannya, Elina, ujarku dengan suara serak setelah beberapa saat. Aku harus tahu semuanya. Elina mengangguk pelan, meskipun aku bisa melihat kekhawatiran di matanya. Aku temani kamu. Tapi, coba tenang dulu, ya? Jangan sampai kamu menyesal dengan apa yang kamu katakan nanti. Aku menarik napas dalam-dalam, mencoba mengendalikan emosiku yang sedang berkecamuk. Aku tahu Elina benar. Aku tidak ingin bertindak gegabah. Tapi, rasa ingin tahu dan rasa dikhianati ini terlalu kuat untuk diabaikan. Setelah sedikit tenang, aku memutuskan untuk naik ke apartemen Regi. Aku tidak tahu nomor unitnya, tapi aku yakin resepsionis akan memberikan informasi jika aku mengatakan bahwa aku adalah istrinya. Dengan langkah sedikit gemetar, aku berjalan kembali ke lobi, diikuti oleh Elina. Aku menghampiri meja resepsionis dan mencoba bersikap setenang mungkin. Selamat siang. Saya Laras. Saya ingin bertemu dengan suami saya, Regi, ujarku, berusaha untuk tidak terlihat emosional. Resepsionis wanita itu menatapku dengan tatapan menyelidik. Maaf, Ibu. Bisa sebutkan nomor unitnya? Saya tidak tahu nomor unitnya. Tapi kami baru saja melihat suami saya masuk dengan seorang wanita. Jawabku, sedikit menekankan kata, suami. Resepsionis itu tampak sedikit ragu, lalu mengetik sesuatu di komputernya. Setelah beberapa saat, ia mengangkat telepon. Selamat siang, Bapak Regi. Ada seorang wanita bernama Laras yang ingin bertemu dengan Anda di lobi. Aku menunggu dengan jantung berdebar kencang. Beberapa saat kemudian,
Resepsionis itu meletakkan teleponnya. Bapak Regi mengatakan akan segera turun setelah selesai dengan urusannya. Ibu dimohon untuk menunggu sebentar di lobi. Aku dan Elina saling bertukar pandang. Aku merasakan campuran antara gugup dan marah. Sebentar lagi aku akan menghadapi Regi dan meminta penjelasan darinya. Tidak lama kemudian, Regi datang. Ekspresinya tampak terkejut bercampur panik saat melihatku berdiri di lobi. Ia menatapku seolah melihat hantu. "Laras? Kamu kapan datang?" Tanyanya dengan nada gugup, matanya melirik ke arah Elina yang berdiri di sampingku. "Aku baru saja sampai, Mas," jawabku datar, berusaha untuk mengendalikan emosiku. "Aku ingin bicara." Regi tampak semakin gelisah. Ia melirik ke arah lift, seolah berharap Riana tidak ikut turun. "Kita bisa bicara di lain waktu, sayang. Aku sedang ada urusan penting." "Urusan penting dengan siapa, Mas?" "Dengan wanita yang tadi bersamamu?" tanyaku. Kali ini nada bicaraku mulai meninggi. Regi terdiam, wajahnya pucat pasi. Beberapa pasang mata di lobi mulai memperhatikan kami. "Ayo kita bicara di atas," ujar Regi akhirnya, dengan nada yang lebih rendah. Ia tampak tidak ingin membuat keributan di lobi. Aku mengangguk setuju. Aku ingin bicara dengannya secara pribadi. Aku dan Elina mengikuti Regi masuk ke dalam lift. Suasana di dalam lift terasa sangat tegang. Tidak ada yang berbicara. Aku bisa merasakan tatapan mata Regi yang sesekali mencuri pandang ke arahku. Sesampainya di depan pintu apartemennya, Regi membuka pintu dengan tergesa-gesa dan mempersilakan kami masuk. Langkahku terasa berat memasuki apartemen yang asing ini. Kemewahan ruang tamu dengan sofa kulit mahal, lukisan abstrak yang besar di dinding, dan pemandangan kota yang gemerlap dari jendela kaca besar. Semuanya terasa begitu kontras dengan kesederhanaan hidup yang dulu kami jalani. Aku merasa seperti berada di dimensi yang berbeda, dimensi di mana Regi telah meninggalkanku jauh di belakang. Dan di sana, di ruang tamu yang luas, duduk seorang wanita. Riana. Ia tampak terkejut melihatku dan Elina. Wajahnya yang tadi cerah kini terlihat pucat. Aku menatap Regi dengan tatapan penuh kekecewaan. "Jadi, ini urusan pentingmu, Mas? Menghabiskan waktu dengan wanita ini di apartemen mewahmu?" Regi hanya bisa terdiam, tidak berani menatap mataku. Riana pun tampak salah tingkah, menundukkan kepalanya. "Laras, biar aku jelaskan," ujar Regi akhirnya, dengan nada memelas. "Jelaskan apa lagi, Mas? Semuanya sudah jelas di depan mataku," jawabku dengan suara bergetar. Air mata kembali mengalir di pipiku, kali ini bercampur dengan rasa marah yang membakar hatiku. Konfrontasi ini baru saja dimulai, dan aku tahu, kebenaran yang akan terungkap pasti akan sangat menyakitkan. Riana duduk di sofa, menundukkan kepalanya dalam-dalam. Aku bisa merasakan aura kecanggungan dan ketidaknyamanan yang terpancar darinya. Ia sesekali melirik ke arahku dengan tatapan bersalah, lalu kembali menatap lantai. Aku menatap Regi, mencoba mencari jawaban di matanya. Namun, yang kutemukan hanyalah kepanikan dan kebingungan. Ia berdiri di dekat pintu, seolah ingin melarikan diri dari situasi ini. Tangannya tampak berkeringat, dan ia terus-menerus mengalihkan pandangannya dariku ke Riana, lalu kembali lagi ke arahku. Elina berdiri di sampingku, tangannya masih menggenggam lenganku dengan erat, memberikan dukungan tanpa kata. Kehadirannya membuatku merasa sedikit lebih kuat, meskipun hatiku terasa seperti tercabik-cabik. "Jadi, ini urusan pentingmu, Mas? Menghabiskan waktu dengan wanita ini di apartemen mewahmu?" Ulangku, kali ini dengan nada yang lebih tegas, meskipun suaraku masih bergetar oleh amarah dan kekecewaan. Aku menunjuk ke sekeliling ruangan dengan tatapan sinis. "Dari mana uang untuk semua ini, Mas? Bukankah kita sedang berjuang untuk modal galeri kamu?"
Regi menghela napas panjang, lalu mengusap wajahnya dengan kasar. Laras, kumohon, jangan salah paham. Ini tidak seperti yang kamu pikirkan. Tidak seperti yang kupikirkan. Aku tertawa sinis. Lalu seperti apa, Mas? Aku melihatmu bergandengan tangan dengannya di lobi. Aku melihat kalian masuk ke apartemen ini bersama. Apalagi yang perlu kupikirkan? Air mata kembali mengalir di pipiku. Kali ini terasa lebih panas dan menyakitkan. Aku merasa bodoh karena selama ini telah mempercayai Regi sepenuhnya. Aku merasa dikhianati oleh orang yang pernah berjanji akan selalu bersamaku dalam suka maupun duka. Laras, biar aku jelaskan. Regi mencoba mendekatiku, namun aku mundur selangkah, menjauh darinya. Aku tidak ingin disentuh olehnya. Aku merasa jijik. Jelaskan apa, Regi? Jelaskan bagaimana kamu bisa tega melakukan ini padaku? Jelaskan bagaimana kamu bisa membangun kehidupan baru di belakangku, sementara aku di sini berjuang mati-matian demi impianmu. Suaraku meninggi, emosiku mulai tak terkendali. Riana akhirnya mengangkat wajahnya. Mbak Laras, saya minta maaf. Saya tidak bermaksud. Diam, bentakku, menatapnya dengan tatapan tajam. Aku tidak ingin mendengar sepatah kata pun dari wanita ini. Ia adalah bagian dari pengkhianatan ini. Regi tampak terkejut dengan bentakanku. Ia kembali menatapku dengan ekspresi memelas. Laras, tolong dengarkan aku dulu. Ini semua terjadi karena... Ia menggantungkan kalimatnya, seolah mencari kata-kata yang tepat untuk menjelaskan situasinya. Karena apa, Mas? Karena kamu sudah tidak mencintaiku lagi? Karena kamu lebih memilih wanita ini? Tanyaku dengan suara bergetar, menahan isak tangis yang ingin pecah. Regi menggelengkan kepalanya dengan cepat. Tidak, sayang. Bukan begitu. Aku masih mencintaimu. Kata-kata itu terasa seperti lelucon yang sangat menyakitkan. Bagaimana bisa ia mengatakan masih mencintaiku, sementara ia jelas-jelas bersama wanita lain? Kalau kamu masih mencintaiku, mengapa kamu melakukan ini, Mas? Mengapa kamu berbohong padaku? Mengapa kamu tidak pernah bercerita tentang wanita ini? Mengapa kamu pindah ke apartemen mewah ini tanpa memberitahuku? Rentetan pertanyaan itu keluar dari bibirku tanpa bisa kuhentikan. Regi tampak semakin terpojok. Ia menundukkan kepalanya, tidak berani menatap mataku lagi. Aku tahu aku salah, Laras. Aku tahu aku sudah menyakitimu. Tapi semuanya tidak sesederhana yang kamu lihat. Tidak sederhana katamu. Aku kembali tertawa sinis. Lalu apa yang rumit, Mas? Kamu punya istri yang bekerja keras di negeri orang demi kamu. Lalu kamu malah bersenang-senang di sini dengan wanita lain. Apa yang rumit dari itu? Suasana di ruangan itu terasa semakin tegang. Elina masih berdiri di sampingku, memberikan dukungan diam-diam. Riana masih menundukkan kepalanya, tampak sangat tidak nyaman. Dan Regi, ia hanya bisa berdiri terpaku, tidak tahu harus berkata apa lagi. Laras, kumohon, dengarkan penjelasanku. Semuanya terjadi begitu cepat. Regi kembali mencoba menjelaskan, namun suaranya tercekat. Ia tampak sangat menyesal, atau mungkin hanya takut ketahuan. Aku menatapnya dengan tatapan dingin. Cepat? Secepat itukah kamu melupakan aku, Mas? Secepat itukah kamu menggantikan aku dengan wanita lain? Air mataku kembali mengalir deras. Aku merasa hatiku hancur berkeping-keping. Pengkhianatan ini terasa begitu dalam, begitu menyakitkan. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, tapi satu hal yang pasti, hidupku tidak akan pernah sama lagi setelah hari ini. Penjelasan Regi pasti akan menyakitkan, tapi aku harus mendengarkannya. Aku berhak tahu kebenarannya, seburuk apapun itu. Regi menarik napas dalam-dalam,
seolah mengumpulkan keberanian untuk mengucapkan kata-kata yang sudah lama ia pendam. Ia menatapku dengan tatapan yang sulit kubaca, campuran antara penyesalan, ketakutan, dan, entah, mungkin juga sedikit pembelaan diri. Laras, semuanya tidak seperti yang kamu lihat. Aku tahu aku salah, sangat salah. Tapi, aku tidak tahu harus mulai dari mana. Aku hanya menatapnya dingin, menunggu. Aku tidak ingin membantunya mencari alasan. Biar ia sendiri yang mengungkapkan semuanya. Sejak kamu pergi ke Singapura, aku merasa sangat kesepian, ujarnya pelan, nyaris berbisik. Aku berusaha keras untuk fokus pada galeri, tapi tanpa kamu di sini, semuanya terasa hampa. Aku merindukanmu, sayang. Sangat merindukanmu. Aku tertawa sinis. Kalau kamu merindukanku, mengapa kamu malah mencari wanita lain? Regi menggelengkan kepalanya. Bukan begitu maksudku. Aku tidak mencari. Tapi kemudian aku bertemu dengan Riana di komunitas seni. Dia sangat mendukung impianku. Dia punya banyak koneksi dan dia membantu banyak dalam mewujudkan galeri ini. Jadi, kamu dekat dengannya karena dia punya koneksi? Tanyaku tajam, hatiku semakin mencelos. Bukan hanya itu, jawab Regi cepat. Awalnya, hubungan kami hanya sebatas teman dan rekan kerja. Tapi, seiring berjalannya waktu, kami semakin dekat. Dia selalu ada untukku, mendengarkan keluh kesahku, aku merasa nyaman dengannya. Nyaman? Ulangku dengan nada mengejek. Apakah kamu tidak nyaman denganku, istrimu yang rela bekerja keras di negeri orang demi kamu? Regi kembali menundukkan kepalanya. Bukan begitu maksudku, Laras. Tapi, jarak membuat segalanya terasa sulit. Kita jarang berkomunikasi. Kamu selalu sibuk dengan pekerjaanmu di sana. Aku merasa seperti sendiri di sini. Jadi, karena aku bekerja untuk mewujudkan impianmu, kamu merasa berhak mencari kebahagiaan dengan wanita lain. Tanyaku, air mataku kembali mengalir deras. Apakah ini balasanmu untuk semua pengorbananku? Regi tidak menjawab. Ia hanya berdiri diam, menatap lantai. Riana akhirnya angkat bicara. Mbak Laras, saya tahu ini salah. Saya tidak bermaksud untuk merebut Mas Regi dari Mbak. Tapi, kami saling mencintai. Saling mencintai? Aku menatap Riana dengan tatapan tidak percaya. Kalian saling mencintai di atas penderitaanku? Di saat aku sedang berjuang untuk suami dan pernikahan kita. Riana kembali menundukkan kepalanya, tampak menyesal. Regi akhirnya melanjutkan penjelasannya. Semuanya terjadi begitu cepat. Laras. Riana, dia hamil. Kata-kata Regi bagai petir yang menyambar di siang bolong. Aku terdiam membeku, tidak percaya dengan apa yang baru saja kudengar. Hamil? Riana hamil anaknya? Hamil? Ulangku pelan, seperti tidak yakin dengan pendengaranku. Air mataku berhenti mengalir, digantikan oleh rasa kosong yang tiba-tiba menyeruak di hatiku. Regi mengangguk lemah. Iya, Laras. Kami baru mengetahuinya beberapa minggu yang lalu. Aku merasa bertanggung jawab. Aku menatap Regi dan Riana bergantian. Jadi, ini alasan dibalik perubahan ini? Bukan hanya karena kesepian atau kenyamanan, tapi karena sebuah tanggung jawab yang besar. Lalu, bagaimana denganku, Mas? Tanyaku akhirnya, dengan suara yang nyaris tidak terdengar. Bagaimana dengan pernikahan kita? Bagaimana dengan semua janji yang pernah kita ucapkan? Regi menghela napas panjang. Aku tahu ini berat untukmu, Laras. Aku tidak mengharapkan kamu untuk memaafkanku. Tapi, aku harus bertanggung jawab atas anak ini. Jadi, kamu memilih dia dan anak itu? Tanyaku. Hatiku terasa seperti diremas kuat-kuat. Regi terdiam lagi. Tidak ada jawaban yang keluar dari bibirnya. Namun,
Diamnya itu sudah cukup menjawab pertanyaanku. Aku tahu, saat ini, tidak ada lagi yang perlu dibicarakan. Penjelasannya sudah cukup jelas, meskipun merobek hatiku berkeping-keping. Aku harus pergi dari sini. Aku tidak bisa lagi berada di ruangan yang sama dengan mereka. Aku harus menyelamatkan diriku sendiri dari rasa sakit yang lebih dalam. Aku berbalik, berjalan menuju pintu tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Elina segera mengikutiku, menepuk bahuku pelan sebagai bentuk dukungan. Aku tidak tahu apa yang akan kulakukan selanjutnya. Yang aku tahu pasti, hidupku telah berubah selamanya. Dan perubahan ini terasa begitu menyakitkan. Langkahku terasa ringan sekaligus kosong saat aku keluar dari apartemen Regi. Elina terus menggenggam tanganku, membimbingku melewati lobi yang terasa penuh dengan tatapan ingin tahu. Aku tidak melihat ke belakang. Aku tidak ingin melihat wajah Regi lagi, tidak ingin melihat kemewahan yang ia bangun di atas pengkhianatan. Di luar gedung, udara malam Jakarta terasa menyesakkan. Aku tidak tahu kemana harus pergi. Rumah kontrakan lama kami pasti sudah ditempati orang lain. Aku tidak punya keluarga dekat di Jakarta. Kamu mau kemana, Laras? Tanya Elina lembut, suaranya penuh dengan kekhawatiran. Aku menggelengkan kepala, air mata kembali mengalir di pipiku. Aku tidak tahu, Elina. Aku benar-benar tidak tahu. Elina memelukku erat. Kamu bisa tinggal di tempatku malam ini. Besok kita pikirkan lagi. Aku mengangguk lemah, merasa sangat berterima kasih atas kebaikan sahabatku ini. Kami naik taksi menuju apartemen Elina yang terletak tidak terlalu jauh dari sana. Sesampainya di apartemen Elina, aku langsung menuju kamar mandi dan membiarkan air hangat mengguyur tubuhku. Rasanya seperti mencoba membersihkan diri dari semua kotoran dan rasa sakit yang telah menempel selama beberapa jam terakhir. Namun, air mata tetap saja mengalir, bercampur dengan air dari shower. Setelah selesai mandi, Elina menungguku di ruang tamu dengan secangkir teh hangat. Aku duduk di sampingnya di sofa, mencoba untuk menenangkan diri. Namun, pikiran tentang Regi dan kehamilan Riana terus berputar di kepalaku seperti kaset rusak. Hamil. Kata itu terus bergema di benakku. Regi akan menjadi seorang ayah, bukan denganku, tapi dengan wanita lain. Wanita yang ia temui saat aku sedang berjuang di negeri orang demi masa depan kami. Rasa sakitnya begitu menusuk, hingga aku merasa sulit bernapas. Aku ingat semua mimpi yang pernah kami rajut bersama. Tentang rumah impian kami, tentang anak-anak yang akan kami besarkan, tentang masa tua yang akan kami habiskan bersama. Semua mimpi itu terasa seperti lelucon yang sangat kejam sekarang. Malam itu, aku tidak bisa tidur nyenyak. Aku terus terbangun dengan jantung berdebar kencang, dihantui oleh bayangan Regi dan Riana. Aku merasa marah, kecewa, dan sangat terluka. Aku merasa semua pengorbananku selama ini sia-sia. Aku merasa bodoh karena telah begitu percaya pada cinta dan kesetiaan Regi. Keesokan paginya, aku terbangun dengan mata sembab dan tubuh yang terasa lelah. Elina sudah menyiapkan sarapan sederhana untuk kami. Saat kami sedang makan, Elina mencoba untuk menyemangatiku. Laras, kamu harus kuat. Kamu tidak pantas diperlakukan seperti ini. Kamu berhak mendapatkan yang lebih baik, ujarnya dengan nada tulus. Aku mengangguk lemah. Aku tahu Elina benar. Aku tidak bisa terus meratapi nasibku. Aku harus bangkit dan melanjutkan hidupku. Tapi, rasanya begitu sulit. Hatiku masih terlalu sakit, terlalu hancur. Aku tidak tahu harus melakukan apa. Elina, ujarku dengan suara serak. Pelan-pelan, Laras. Kita pikirkan bersama. Yang penting sekarang, kamu harus fokus pada dirimu sendiri. Istirahat, tenangkan pikiran, jawab Elina sambil mengelus tanganku. Namun, di tengah rasa sakit dan kebingungan, ada satu pertanyaan yang terus mengusikku.
Kapan semua ini terjadi? Sejak kapan Regi berhubungan dengan Riana? Dan yang paling penting, apa rencana mereka selanjutnya? Apakah mereka akan menikah? Perasaan ingin tahu itu semakin kuat dari hari ke hari. Aku merasa perlu tahu semuanya, meskipun mungkin kebenaran itu akan semakin menyakitkan. Aku merasa perlu mendapatkan kejelasan agar bisa benar-benar melepaskan Regi dan melanjutkan hidupku. Aku mulai mencari informasi tentang Regi dan Riana secara diam-diam. Aku melihat akun media sosial mereka, mencari tahu tentang kegiatan mereka. Beberapa minggu kemudian, tanpa sengaja, aku menemukan sebuah postingan dari teman Regi di komunitas seni. Sebuah foto prewedding Regi dan Riana dengan keterangan yang membuat jantungku berhenti berdetak. Menghitung hari menuju pernikahan Regi dan Riana. Tanggal pernikahan itu tertera jelas di bawah foto. Beberapa minggu lagi, mereka akan menikah. Diam-diam, tanpa pernah memberitahuku. Semua rasa sakit dan kecewa yang selama ini kurasakan kembali memuncak, bercampur dengan amarah yang membakar hatiku. Jadi, ini rencana mereka. Mereka akan membangun keluarga baru, sementara aku ditinggalkan begitu saja. Air mataku mengering seketika. Rasa sakit telah berubah menjadi tekad yang kuat. Aku tidak akan membiarkan ini terjadi begitu saja. Aku tidak akan membiarkan mereka berbahagia di atas penderitaanku. Aku akan kembali. Aku akan menghancurkan panggung pernikahan mereka. Ini balasannya untuk semua pengkhianatan yang telah mereka lakukan padaku. Membaca pengumuman pernikahan Regi dan Riana bagai cambuk yang menghantam luka lamaku. Rasa sakit yang sempat mereda kini kembali menganga, lebih dalam dan lebih perih dari sebelumnya. Pengkhianatan mereka terasa begitu nyata, begitu kejam. Mereka berencana untuk memulai hidup baru, mengukir kebahagiaan di atas kehancuran hatiku. Tidak, aku tidak akan membiarkan itu terjadi. Amarah membakar seluruh benakku, mengalahkan rasa sedih dan kecewa. Aku merasa seperti singa betina yang terluka, siap untuk mempertahankan wilayahnya. Mereka telah mengambil segalanya dariku, dan aku tidak akan tinggal diam. Aku akan membuat mereka menyesali perbuatan mereka. Elina, mereka akan menikah, ujarku dengan suara dingin, menunjukkan layar ponselku yang menampilkan foto prewedding Regi dan Riana. Elina terkejut, matanya membulat saat membaca keterangan di bawah foto. Ia meraih tanganku, menggenggamnya erat. Laras, ini benar-benar keterlaluan. Aku tidak akan membiarkan pernikahan ini terjadi, kataku dengan nada penuh tekad. Aku akan datang ke sana dan menghancurkan semuanya. Elina tampak khawatir. Laras, jangan gegabah. Apa yang akan kamu lakukan? Kamu bisa dalam masalah. Aku tidak peduli, jawabku tegas. Mereka telah menghancurkan hidupku. Sekarang giliran mereka merasakan akibatnya. Malam itu, aku tidak bisa tidur. Pikiranku dipenuhi dengan rencana. Bagaimana caranya aku bisa mengacaukan pernikahan mereka? Aku ingin membuat Regi dan Riana malu di depan semua orang. Aku ingin mereka tahu betapa sakitnya aku, betapa hancurnya hatiku karena pengkhianatan mereka. Aku mencari informasi lebih lanjut tentang pernikahan mereka. Dari postingan teman-teman Regi, aku berhasil mengetahui tanggal dan lokasi acara. Pernikahan itu akan diadakan di sebuah gedung mewah di pusat kota, tempat yang sama di mana aku melihat Regi dan Riana beberapa waktu lalu. Aku mulai menyusun rencana dengan hati-hati. Aku tahu, tindakanku ini mungkin akan menimbulkan masalah, tapi aku sudah tidak peduli lagi. Harga diriku telah diinjak-injak, dan aku tidak akan membiarkannya begitu saja. Elina terus berusaha menenangkanku, menyarankan agar aku tidak bertindak gegabah. Ia khawatir aku akan menyesalinya nanti. Namun, amarahku sudah terlalu besar untuk diredam. Aku merasa ini adalah satu-satunya cara untuk mendapatkan keadilan. Elina,
Aku tahu kamu khawatir. Tapi aku sudah memikirkannya matang-matang. Aku tidak bisa membiarkan mereka bahagia seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Aku harus melakukan sesuatu, ujarku dengan nada mantap. Elina menghela napas panjang. Baiklah, Laras. Kalau itu keputusanmu, aku akan mendukungmu. Tapi berjanjilah padaku, kamu tidak akan melakukan hal yang bisa membahayakan dirimu sendiri. Aku mengangguk. Aku janji, Elina. Aku hanya ingin mereka tahu rasa sakit yang telah mereka berikan padaku. Hari-hari menjelang pernikahan Regi dan Riana terasa begitu lambat. Setiap detik bagaikan siksaan bagiku. Aku terus memikirkan rencana yang akan kulakukan. Aku ingin membuat kejutan yang tak terlupakan bagi mereka dan para tamu undangan. Aku mempersiapkan diriku secara mental dan fisik. Aku tidak ingin terlihat lemah atau putus asa. Aku ingin mereka melihatku sebagai wanita yang kuat dan berani. Wanita yang tidak akan tinggal diam saat harga dirinya diinjak-injak. Malam sebelum pernikahan, aku tidak bisa memejamkan mata. Rasa gugup dan tegang bercampur aduk di dalam diriku. Tapi di atas semua itu, ada bara dendam yang terus membakar hatiku, memberikan kekuatan untuk melaksanakan rencanaku. Besok adalah hari di mana aku akan merobohkan panggung pernikahan mereka, dan aku sudah siap untuk itu. Hari pernikahan Regi dan Riana tiba dengan cuaca yang cerah, seolah alam pun turut berbahagia atas persatuan mereka. Namun, di dalam hatiku, badai amarah dan kecewa justru semakin menggelegar. Aku bangun pagi-pagi sekali, mempersiapkan diri dengan hati yang dingin dan tekad yang membaja. Elina semalam tidur di apartemenku. Ia masih mencoba membujukku untuk mengurungkan niatku, tapi aku sudah tidak bisa dihentikan. Aku telah memutuskan, dan aku akan melaksanakannya sampai akhir. Kami tiba di gedung mewah tempat pernikahan itu akan diadakan sekitar 1 jam sebelum acara dimulai. Suasana di luar sudah ramai dengan mobil-mobil mewah dan para tamu undangan yang mulai berdatangan. Aku menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan jantungku yang berdebar kencang. Aku mengenakan gaun berwarna gelap yang elegan, berusaha untuk tidak terlalu mencolok namun tetap terlihat berkelas. Elina berada di sampingku, tampak tegang namun tetap memberikan dukungan. Kami berjalan masuk ke dalam gedung, mencoba untuk terlihat seperti tamu undangan biasa. Dekorasi di dalam gedung sangat mewah dan megah. Bunga-bunga indah tertata di setiap sudut ruangan, dan alunan musik klasik menambah kesan romantis. Pemandangan ini justru semakin membuat hatiku sakit. Bagaimana bisa Regi merencanakan pernikahan semewah ini tanpa pernah memberitahuku? Uang dari mana semua ini? Kami berjalan perlahan, mencari tempat yang strategis untuk mengamati situasi. Para tamu undangan tampak bersemangat dan bahagia, saling menyapa dan mengucapkan selamat. Aku melihat beberapa wajah yang kukenal, teman-teman Regi dari komunitas seni. Mereka tampak tidak menyadari apa yang sebenarnya terjadi. Aku terus mencari sosok Regi dan Riana. Tak lama kemudian, aku melihat mereka berdiri di salah satu sudut ruangan, sedang berbincang dengan beberapa orang. Regi tampak gagah dengan setelan jasnya, dan Riana terlihat cantik dengan gaun pengantin putihnya. Melihat mereka berdua berdiri berdampingan, tersenyum bahagia, membuat amarahku kembali memuncak. Kita tunggu sampai acara inti dimulai, bisikku pada Elina. Saat mereka berada di atas pelaminan, kami menemukan tempat duduk di barisan belakang, mencoba untuk tidak terlalu menarik perhatian. Aku terus mengawasi Regi dan Riana, merasakan gelombang emosi yang silih berganti menghantamku. Ada rasa sakit, cemburu, dan amarah yang begitu besar hingga rasanya ingin meledak. Waktu terus berjalan, dan para tamu undangan semakin banyak yang berdatangan. Acara inti pun akhirnya dimulai. Regi dan Riana berjalan perlahan menuju pelaminan yang sudah didekorasi dengan sangat indah. Mereka tampak begitu bahagia, saling menggenggam tangan dengan erat.
Saat mereka berdiri di atas pelaminan, menghadap penghulu dan para tamu undangan, aku merasakan hatiku semakin hancur. Ini adalah saatnya. Aku tidak bisa membiarkan pernikahan ini terjadi. Aku harus melakukan sesuatu. Aku memberi isyarat kepada Elina, yang langsung mengangguk mengerti. Aku bangkit dari tempat dudukku, berjalan perlahan menuju depan. Jantungku berdebar kencang, namun tekadku sudah bulat. Aku akan merobohkan panggung pernikahan ini, seperti mereka telah merobohkan duniaku. Langkahku mantap, tidak lagi gemetar seperti saat aku pertama kali tiba di gedung ini. Setiap tatapan mata para tamu yang kini tertuju padaku tidak lagi membuatku gentar. Aku hanya fokus pada satu tujuan, menghancurkan kebahagiaan palsu yang sedang mereka bangun. Saat aku semakin dekat dengan pelaminan, aku bisa melihat dengan jelas ekspresi terkejut di wajah Regi dan Riana. Senyum bahagia mereka membeku, digantikan oleh keterkejutan dan ketakutan yang kentara. Riana mencengkeram lengan Regi dengan erat, matanya membulat menatapku. "Laras?" bisik Regi tak percaya, wajahnya pucat pasi. Aku berhenti tepat di depan pelaminan, menatap mereka berdua dengan tatapan dingin yang kubuat sekuat mungkin. "Selamat, Regi. Selamat atas pernikahanmu yang diam-diam ini." Suaraku lantang, memecah keheningan yang mulai menyelimuti ruangan. Para tamu undangan mulai berbisik-bisik, kebingungan dan rasa ingin tahu terpancar dari wajah mereka. Penghulu yang tadinya siap memulai acara tampak terkejut dan tidak tahu harus berbuat apa. "Apa maksudmu, Laras?" tanya Regi dengan nada gugup, mencoba untuk meredakan situasi. "Maksudku?" Aku tertawa sinis. "Maksudku adalah, aku adalah istri sah Regi. Istri yang telah merantau jauh demi mewujudkan impiannya. Dan ini balasannya? Pernikahan diam-diam dengan wanita lain." Ucapan itu bagai bom yang meledak di tengah ruangan. Para tamu undangan tampak semakin terkejut dan mulai gaduh. Beberapa orang mulai merekam dengan ponsel mereka. Riana tampak pucat dan mulai menangis. Ia menyembunyikan wajahnya di balik punggung Regi. "Ini tidak seperti yang kamu pikirkan, Laras," ujar Regi lagi, mencoba meraih tanganku. Aku menepis tangannya dengan kasar. "Jangan sentuh aku, Mas. Kamu menjijikkan." Tanpa menunggu lebih lama lagi, aku meraih vas bunga besar yang berada di samping pelaminan dan dengan sekuat tenaga, aku menjatuhkannya ke lantai. Bunyi pecahan kaca yang keras mengagetkan semua orang. Bunga-bunga indah yang tadinya menghiasi pelaminan berserakan di lantai. Aku tidak berhenti di situ. Aku meraih kain penutup meja pelaminan dan menariknya dengan keras, membuat semua dekorasi di atasnya berjatuhan. Lilin-lilin yang menyala padam, menambah kesan kacau dan dramatis. Regi mencoba menarikku, tapi aku menepisnya lagi. "Kamu pikir kamu bisa berbahagia di atas penderitaanku? Kamu salah besar," teriakku. Suaraku bergetar karena amarah yang meluap-luap. Aku terus merusak dekorasi pelaminan, menarik kain, menjatuhkan bunga, dan membuat kekacauan di mana-mana. Aku melihat wajah-wajah terkejut dan marah dari para tamu undangan. Beberapa orang mencoba mendekatiku, namun Elina dengan sigap menghalangi mereka. "Biarkan dia," teriak Elina, suaranya tak kalah lantang. "Kalian tidak tahu apa yang telah mereka lakukan padanya." Regi akhirnya berhasil meraih tanganku dan menarikku menjauh dari pelaminan yang sudah berantakan. "Laras, hentikan. Kamu mempermalukan dirimu sendiri." "Mempermalukan diri sendiri," katamu. Aku menatapnya dengan tatapan penuh air mata. "Kamu yang telah mempermalukan dirimu sendiri, Mas. Kamu telah menghancurkan pernikahan kita, menghancurkan hidupku." Aku mencoba melepaskan diri dari genggaman Regi, tapi ia mencengkeram tanganku terlalu kuat. Aku melihat Riana menangis terseduh-seduh di belakang Regi, tampak ketakutan. Tiba-tiba, beberapa petugas keamanan datang menghampiri kami.
Mereka mencoba menenangkanku dan meminta kami untuk keluar dari ruangan. Aku tidak melawan. Aku sudah mencapai tujuanku. Panggung pernikahan mereka sudah roboh, setidaknya secara simbolis. Kebahagiaan palsu mereka telah terusik. Semua orang di sini sekarang tahu kebenarannya. Dengan langkah gontai, aku membiarkan para petugas keamanan menggiringku keluar dari gedung mewah itu, diikuti oleh Elina yang setia di sampingku. Di luar, udara malam terasa dingin, namun hatiku terasa sedikit lebih lega. Aku telah melakukan apa yang harus kulakukan. Aku telah memberikan balasan atas pengkhianatan mereka. Meskipun aku tahu, perjalanan pemulihan hatiku masih panjang. Malam itu, setelah meninggalkan gedung pernikahan yang kacau balau, aku merasa tubuhku lemas tak bertulang. Elina terus menggandeng tanganku, membawaku menjauh dari keramaian dan tatapan mata penuh tanya. Kami naik taksi dalam diam, menuju kembali ke apartemen Elina. Di dalam taksi, air mataku kembali mengalir. Kali ini bukan karena amarah, tapi lebih karena rasa lelah dan sakit hati yang mendalam. Aku memejamkan mata, mencoba meredakan pening di kepalaku. Kejadian beberapa jam yang lalu terasa seperti mimpi buruk yang menjadi kenyataan. Sesampainya di apartemen Elina, aku langsung menuju kamar mandi dan membersihkan diri. Aku melihat bayanganku di cermin, mata sembab, rambut berantakan, dan wajah pucat. Aku tampak seperti orang yang baru saja selamat dari bencana. Setelah berganti pakaian, aku duduk di sofa ruang tamu, ditemani Elina yang setia berada di sampingku. Ia menyodorkan secangkir teh hangat, yang kutolak dengan halus. Perutku terasa mual, dan tenggorokanku tercekat. "Kamu baik-baik saja, Laras?" tanya Elina lembut, mengelus punggungku. Aku menggelengkan kepala tanpa membuka mata. "Aku tidak tahu, Elina. Aku merasa kosong." Kami duduk dalam keheningan beberapa saat. Elina tidak memaksaku untuk berbicara. Ia hanya memelukku erat, memberikan kekuatan tanpa kata. Akhirnya, aku membuka mata dan menatap Elina. "Apa yang akan terjadi sekarang, Elina?" tanyaku dengan suara serak. "Kita lihat saja nanti, Laras. Mungkin Regi akan menghubungimu. Atau mungkin juga tidak. Yang penting sekarang, kamu harus istirahat dan menenangkan diri." Malam itu, aku tidur di kamar tamu Elina. Namun, tidurku tidak nyenyak. Aku terus terbangun dengan mimpi buruk tentang pernikahan Regi dan Riana, tentang tatapan terkejut para tamu undangan, dan tentang rasa sakit yang menggerogoti hatiku. Keesokan paginya, aku terbangun dengan perasaan yang sedikit lebih tenang. Mungkin karena sudah mengeluarkan semua emosi semalam. Elina sudah menyiapkan sarapan, dan kami makan bersama dalam suasana yang hening. Setelah sarapan, aku membuka ponselku. Ada beberapa panggilan tak terjawab dari nomor yang tidak kukenal, dan beberapa pesan dari teman-teman yang menanyakan kabarku setelah kejadian di pernikahan Regi. Aku memutuskan untuk tidak membalasnya dulu. Aku belum siap untuk berbicara dengan siapapun. Elina menyarankan agar aku tidak terlalu banyak melihat media sosial. Ia khawatir aku akan semakin tertekan dengan komentar-komentar orang. Aku menurutinya dan mematikan data seluler di ponselku. Hari itu, aku menghabiskan waktu di apartemen Elina. Kami menonton film, berbicara pelan, dan sesekali hanya diam menikmati kebersamaan. Kehadiran Elina sangat berarti bagiku. Ia adalah satu-satunya orang yang mengerti apa yang sedang kurasakan. Malam harinya, ponsel Elina berdering. Itu dari seorang teman yang juga hadir di pernikahan Regi. Temannya bercerita bahwa pernikahan itu akhirnya dibatalkan setelah kekacauan yang aku timbulkan. Regi dan Riana tampak sangat malu dan marah. Mendengar kabar itu, aku merasakan sedikit kepuasan. Setidaknya, aku telah berhasil menggagalkan rencana mereka. Namun, rasa puas itu tidak bertahan lama. Aku kembali merasa sedih dan hampa.
Beberapa hari kemudian, aku memutuskan untuk menghubungi keluargaku di kampung halaman. Aku menceritakan semuanya kepada ibuku. Ibuku sangat terkejut dan sedih mendengar ceritaku. Ia menyuruhku untuk segera pulang, mengatakan bahwa aku tidak perlu lagi memikirkan laki-laki yang telah mengkhianatiku. Setelah berbicara dengan ibuku, aku merasa sedikit lebih kuat. Aku tahu, aku tidak sendirian. Aku punya keluarga yang mencintaiku dan siap menerimaku kembali. Aku memutuskan untuk mengikuti saran ibuku. Aku akan kembali ke kampung halamanku, memulai hidup baru di sana. Aku berpamitan kepada Elina, mengucapkan terima kasih atas semua bantuan dan dukungannya. Elina berjanji akan terus menghubungiku dan menemaniku kapanpun aku membutuhkannya. Dengan hati yang berat namun juga penuh harapan, aku memesan tiket pesawat kembali ke kota kelahiranku. Ini adalah awal dari babak baru dalam hidupku. Babak di mana aku harus belajar untuk mencintai diriku sendiri dan melupakan masa lalu yang menyakitkan. Perjalanan pemulihan ini pasti akan panjang dan sulit, tapi aku yakin aku bisa melewatinya. Aku akan kembali menjadi Laras yang dulu, wanita yang kuat dan mandiri. Pesawat mendarat dengan mulus di bandara kota kelahiranku. Saat kakiku menginjakan tanah, ada perasaan hangat yang langsung menyelimutiku. Udara di sini terasa berbeda, lebih segar dan menenangkan. Aku menarik napas dalam-dalam, seolah menghirup kembali semangat hidup yang sempat hilang. Di gerbang kedatangan, aku melihat wajah-wajah yang sangat kurindukan. Ibu dan ayahku berdiri di sana. Senyum mereka merekah saat melihatku. Aku berlari menghambur ke pelukan mereka. Air mata haru tak bisa kubendung. Pelukan mereka terasa begitu hangat dan aman. Persis seperti yang selalu kurindukan selama ini. Anakku sayang, kamu sudah pulang, bisik ibuku sambil mengelus rambutku. Ayahku hanya menepuk-nepuk punggungku dengan lembut, memberikan kekuatan tanpa kata. Aku merasa lega dan aman berada di antara mereka. Semua rasa sakit dan kecewa yang selama ini kurasakan seolah sedikit mereda dalam pelukan hangat ini. Di rumah, suasana terasa begitu nyaman dan familiar. Aroma masakan ibu langsung menyambutku di pintu. Adikku juga ikut menyambut dengan pelukan erat. Aku merasa seperti kembali ke tempat di mana aku seharusnya berada. Hari-hari pertama di rumahku habiskan dengan bercerita kepada keluargaku tentang semua yang telah terjadi. Mereka mendengarkan dengan penuh perhatian, sesekali menyela dengan pertanyaan atau memberikan kata-kata penghiburan. Ibuku menangis saat mendengar tentang pengkhianatan Regi, dan ayahku tampak sangat marah. Namun, mereka semua sepakat bahwa aku telah melakukan hal yang benar dengan meninggalkan Regi. Aku kembali ke kamar lamaku, kamar yang penuh dengan kenangan indah masa kecilku. Rasanya seperti kembali ke masa lalu, ke saat di mana hidup terasa lebih sederhana dan tanpa beban. Aku melihat foto-foto lama bersama teman-teman dan keluargaku, dan untuk sesaat, aku bisa melupakan rasa sakit yang masih menggerogoti hatiku. Aku mulai mencoba untuk kembali ke rutinitas lamaku. Aku bertemu dengan teman-teman SMA-ku, mengunjungi tempat-tempat favoritku di kota ini, dan menghabiskan waktu bersama keluargaku. Perlahan tapi pasti, aku mulai merasakan sedikit kebahagiaan kembali. Ibuku selalu ada di sampingku, memberikan dukungan dan semangat. Ia mengingatkanku akan semua hal baik dalam diriku, akan kekuatan yang selalu kumiliki. Ayahku juga sering mengajakku berbicara, memberikan nasihat dan pandangan yang bijak. Adikku selalu berusaha menghiburku dengan cerita-cerita lucu dan tingkah lakunya yang konyol. Aku mencoba untuk tidak terlalu memikirkan Regi dan Riana. Aku menghindari membuka media sosial agar tidak melihat berita atau foto tentang mereka. Aku ingin fokus pada penyembuhan diriku sendiri. Aku mulai menekuni hobiku lagi, melukis. Dulu, melukis adalah caraku untuk mengekspresikan diri. Sekarang, melukis menjadi terapi bagiku, membantu melepaskan semua emosi yang masih terpendam di dalam hatiku. Hari demi hari berlalu.
Rasa sakit akibat pengkhianatan Regi perlahan mulai memudar. Meskipun bekasnya mungkin akan selalu ada. Aku mulai bisa tersenyum dan tertawa lagi. Aku mulai memiliki harapan untuk masa depan. Suatu sore, saat aku sedang duduk di beranda rumah sambil menikmati secangkir teh, ibuku menghampiriku. Ia tersenyum lembut dan menggenggam tanganku. "Anakku, kamu sudah jauh lebih baik sekarang," ujarnya dengan nada penuh kasih. Aku mengangguk dan tersenyum. "Iya, Bu. Terima kasih untuk semuanya. Kamu adalah wanita yang kuat, Laras. Kamu pantas mendapatkan kebahagiaan yang sesungguhnya," kata ibuku lagi. Aku tahu ibuku benar. Aku tidak akan membiarkan masa lalu menghantuiku selamanya. Aku akan bangkit dan membangun masa depan yang lebih baik untuk diriku sendiri. Aku mungkin masih belum tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, tapi aku yakin akan ada kebahagiaan yang menantiku di depan sana. Dan kali ini, aku akan memastikan bahwa kebahagiaan itu adalah kebahagiaan yang tulus dan abadi. Langkah pertamaku adalah dengan kembali bekerja, membangun karierku lagi. Aku akan membuktikan bahwa aku bisa sukses dan bahagia tanpa Regi di sisiku. Kepulanganku ke kota kelahiran menjadi awal dari babak baru yang penuh tantangan namun juga harapan. Dengan dukungan penuh dari keluarga, aku segera mengambil langkah penting untuk mengakhiri secara resmi pernikahanku dengan Regi. Aku mengajukan gugatan cerai. Prosesnya berjalan relatif lancar. Meskipun ada sedikit rasa sedih dan haru saat akhirnya surat keputusan cerai itu kutandatangani. Namun, jauh di lubuk hatiku, aku merasa lega. Ini adalah langkah yang harus kulakukan untuk benar-benar melepaskan diri dari masa lalu dan membuka lembaran baru. Dengan statusku yang kini resmi bercerai, aku semakin fokus pada karir di bidang akuntansi yang memang aku kuasai dan cintai. Awalnya, mencari pekerjaan lagi terasa sedikit canggung setelah beberapa tahun absen. Namun, dengan pengalaman yang kumiliki dan semangat baru yang kubawa, aku berhasil mendapatkan pekerjaan di sebuah perusahaan lokal yang cukup berkembang. Bekerja kembali memberikan rutinitas dan tujuan baru dalam hidupku. Aku menikmati tantangan yang ada dan merasa senang bisa kembali berkontribusi. Penghasilanku memang tidak sebesar saat aku bekerja di Singapura. Namun kali ini aku merasa lebih bahagia dan dekat dengan orang-orang yang kucintai. Selain bekerja, aku juga kembali aktif dalam komunitas melukis di kotaku. Melukis menjadi pelarianku, tempat di mana aku bisa mencurahkan semua emosi dan imajinasiku ke atas kanvas. Aku mengikuti beberapa pameran kecil dan mendapatkan apresiasi yang cukup baik. Rasanya menyenangkan bisa kembali melakukan hal yang aku sukai. Aku juga mulai membangun kembali lingkaran pertemananku. Aku menghabiskan lebih banyak waktu dengan teman-teman lamaku, berbagi cerita dan tawa. Aku juga bertemu dengan beberapa teman baru yang memiliki minat yang sama denganku. Kehadiran mereka memberikan warna baru dalam hidupku. Perlahan tapi pasti, aku mulai merasakan kedamaian dalam hatiku. Rasa sakit akibat pengkhianatan Regi memang masih terasa sesekali, namun tidak lagi separah dulu. Aku belajar untuk menerima masa lalu sebagai bagian dari perjalanan hidupku, dan fokus pada masa kini dan masa depan. Status perceraianku kini menjadi pengingat bahwa aku berhak untuk bahagia dan memilih jalan hidupku sendiri. Suatu hari, tanpa sengaja aku bertemu dengan seorang teman lama yang juga mengenal Regi. Ia bercerita bahwa Regi dan Riana akhirnya menikah, namun pernikahan mereka tidak berjalan mulus. Kabarnya, Regi kesulitan mengelola galeri seninya, dan mereka sering bertengkar. Mendengar cerita itu, aku tidak lagi merasakan sakit hati atau dendam. Aku hanya merasa kasihan. Aku berharap mereka bisa menemukan kebahagiaan mereka sendiri, meskipun tidak bersamaku. Aku tidak pernah lagi mencoba menghubungi Regi, dan ia pun tidak pernah menghubungiku. Kami berdua telah menempuh jalan yang berbeda, dan perceraian kami menjadi penutup resmi dari babak kehidupan kami bersama.
Waktu terus berjalan. Aku semakin fokus pada karir dan hobiku. Aku menikmati kebebasanku dan kemandirianku. Aku belajar untuk mencintai diriku sendiri lebih dari sebelumnya. Aku menyadari bahwa kebahagiaan tidak harus selalu bergantung pada kehadiran seorang pria dalam hidupku. Beberapa tahun kemudian, aku bertemu dengan seorang pria yang baik dan tulus. Ia menerima aku apa adanya, dengan segala masa lalu dan kekuranganku. Kami memiliki banyak kesamaan dan saling mendukung dalam segala hal. Aku merasa bahagia dan tenang bersamanya. Aku tidak pernah melupakan Regi dan apa yang telah terjadi. Namun, kenangan itu tidak lagi menyakitkan. Aku telah memaafkannya, bukan untuknya, tapi untuk diriku sendiri. Aku telah melepaskan semua rasa sakit dan dendam, dan kini aku bisa menatap masa depan dengan hati yang lebih ringan. Perceraian itu telah memberikanku kesempatan untuk memulai kembali, untuk menulis kisah bahagiaku sendiri. Aku berdiri di balkon rumahku yang baru, menatap langit senja yang indah. Aku tersenyum. Aku telah berhasil menata kembali kepingan hatiku. Aku telah menemukan kebahagiaanku sendiri. Dan aku tahu, badai kehidupan tidak akan lagi mudah merobohkan diriku. Aku telah belajar banyak dari masa lalu, dan aku akan terus melangkah maju dengan keyakinan dan kekuatan yang baru. Statusku sebagai seorang wanita yang pernah terluka, namun kini telah bangkit dan bahagia, adalah bukti kekuatanku sendiri. Waktu telah menjadi penyembuh yang baik. Luka di hatiku sudah mengering, meninggalkan bekas yang kini kurangkul sebagai bagian dari perjalanan hidupku. Karierku di perusahaan tempatku bekerja terus berkembang. Aku mendapatkan promosi beberapa kali dan kini memegang posisi yang cukup penting. Aku menikmati pekerjaanku dan merasa dihargai atas kontribusiku. Hubunganku dengan Arya, pria yang kutemui beberapa tahun setelah perceraianku, semakin hari semakin erat. Arya adalah sosok yang penuh pengertian, sabar, dan selalu mendukungku dalam segala hal. Kami memiliki banyak kesamaan dan saling melengkapi. Bersamanya, aku menemukan cinta yang tulus dan kebahagiaan yang sesungguhnya. Kami berencana untuk menikah tahun depan, sebuah babak baru yang sangat kuimpikan. Aku masih aktif dalam komunitas melukis dan bahkan berhasil membuka galeri kecil sendiri di akhir pekan. Galeri itu menjadi tempatku mengekspresikan diri dan berbagi karyaku dengan orang lain. Melihat orang lain menikmati lukisanku memberikan kepuasan tersendiri. Dan aku belajar banyak dari pengalaman pahit itu. Aku belajar tentang kekuatan diriku sendiri, tentang pentingnya mencintai dan menghargai diri sendiri, dan tentang arti cinta yang sesungguhnya. Aku tidak lagi menyesali pengorbanan yang pernah kulakukan untuk Regi, karena pengorbanan itu telah membawaku pada titik ini, pada diriku yang sekarang lebih kuat dan lebih bijaksana. Suatu sore, saat aku sedang duduk di balkon rumahku bersama Arya, menikmati kopi dan pemandangan matahari terbenam, aku merasakan kedamaian yang luar biasa dalam hatiku. Angin sepau-sepau membelai wajahku, dan suara burung-burung senja terdengar merdu. "Kamu tampak bahagia sekali hari ini," kata Arya sambil menggenggam tanganku. Aku tersenyum dan mengangguk. "Aku memang bahagia, Arya. Aku bersyukur untuk semua yang kumiliki saat ini." Aku menatap langit yang mulai bertaburan bintang. Aku teringat pada masa-masa sulit yang pernah kulalui, pada rasa sakit dan kekecewaan yang pernah kurasakan. Namun, aku juga ingat akan kekuatan dan keteguhan hatiku yang telah membawaku melewati semuanya. Aku telah menutup lembaran lama yang penuh dengan air mata dan pengkhianatan, dan kini aku siap untuk menulis lembaran baru yang lebih cerah, penuh dengan cinta, kebahagiaan, dan kedamaian. Masa lalu telah menjadi pelajaran berharga, dan aku akan membawa pelajaran itu bersamaku melangkah menuju masa depan yang lebih indah. Aku adalah Laras, seorang wanita yang telah bangkit dari keterpurukan dan menemukan kebahagiaannya sendiri. Dan kisahku akan terus berlanjut, dengan warna-warna yang lebih cerah dan goresan takdir yang lebih indah.